Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Alullah SHMM, dan yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Asosiat Profesor Dr. Abdul Aziz Wahab PAMAG, dan yang saya hormati Dekan Fakultas Tarbiyah Bapak Dr. Ahmad Humaidi MPD, dan yang saya hormati Kaprodi Pendidikan Agama Islam Ibu Kustiana Arisanti MPDI, dan yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Usul Fiqh Umi Lailia Maghfirah MPDI. Perkenalkan, nama saya Siti Zulaiha dari kelas 3D Prodi Pendidikan Agama Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan peta imajinasi tentang hukum wad'i. Hukum wad'i sendiri adalah titah Allah Subhanahu wa taala yang menjadi penentu ada atau tidak adanya hukum taklifi. Dengan kata lain, hukum wad'i adalah sifat-sifat yang ditetapkan oleh syariat untuk sesuatu yang dengannya keberadaan atau ketiadaan suatu hukum taklifi dapat diketahui. Hukum ini tidak berhubungan langsung dengan perbuatan mukallaf, melainkan sebagai sebab, syarat, atau penghalang dari suatu hukum syara'. Hukum wad'i sendiri dibagi menjadi 5 kategori utama berdasarkan dalil syariat, yaitu yang pertama sebab atau sabab. Sebab adalah sesuatu yang adanya dapat menghasilkan hukum dan tiadanya dapat menghilangkan hukum. Keberadaan sebab merupakan tanda adanya suatu hukum, dan ketiadaan sebab berarti ketiadaan hukum. Kata lainnya adalah sebab adalah hal yang mendatangkan hukum wad'i secara langsung ketika hadir. Contohnya seperti terbitnya matahari dan terbenamnya matahari adalah sebab diwajibkannya sholat fardu. Jadi sholat fardu, sholat itu wajib sebab terbitnya matahari dan terbenamnya matahari. Yang kedua, syarat. Syarat sendiri adalah sesuatu yang ketiadaannya dapat mengakibatkan tidak adanya hukum, tetapi keberadaannya tidak secara langsung mengakibatkan adanya hukum. Syarat harus ada terlebih dahulu agar hukum dapat berlaku. Hukum tidak akan ada tanpa adanya syarat. Singkatnya, syarat adalah hal yang menjadi syarat sahnya suatu ibadah atau akad. Tanpa syarat, hukumnya akan batal. Sama seperti contohnya wudu. Wudu itu kan merupakan syarat sahnya sholat. Nah, tanpa wudu, sholat tidak akan sah, meskipun waktu sholat sudah tiba. Yang ketiga, mani atau penghalang. Mani sendiri adalah sesuatu yang keberadaannya dapat menghalangi berlakunya hukum, meskipun sebab dan syaratnya telah terpenuhi. Singkatnya, mani adalah hal yang mencegah jatuhnya hukum wad'i meskipun sebabnya ada. Contohnya, haid atau nifas adalah penghalang yang menghalangi wanita untuk sholat dan puasa, meskipun waktu sholat dan puasa telah tiba dan ia sudah balik. Yang keempat, sah atau sihah. Sah adalah suatu perbuatan yang telah memenuhi semua rukun dan syaratnya, sehingga dianggap memenuhi tuntutan syara' dan menimbulkan akibat bukan yang dikehendaki, dan menimbulkan akibat hukum yang dikehendaki. Singkatnya adalah
sah merupakan hal yang menyempurnakan suatu akad atau ibadah agar sah dan sempurna. Seperti contoh, sholat yang telah dikerjakan dengan memenuhi semua rukun dan syaratnya, seperti berwudu, menghadap kiblat, dan ruku, sujud, dan lain-lainnya dengan sempurna. Itu merupakan sah, sehingga gugurlah kewajiban sholatnya. Yang kelima atau yang terakhir, batal atau butlan. Batal adalah suatu perbuatan yang tidak memenuhi rukun atau syaratnya, sehingga tidak dianggap memenuhi tuntutan syarak dan tidak menimbulkan akibat hukum yang dikehendaki. Singkatnya adalah batal merupakan hal yang membatalkan suatu akad atau ibadah secara mutlak. Jadi batal atau butlan ini kebalikan dari sah atau sihah. Seperti contoh, sholat yang dikerjakan tanpa wudhu adalah batal, sehingga kewajiban sholatnya belum gugur dan harus diulang. Sama kayak sihah dan sah. Kalau sah itu kan Kalau sah itu dianggap memenuhi tuntutan syarat dan menimbulkan akibat hukum yang dikehendaki. Maksudnya kalau sah itu jika telah memenuhi semua rukun dan syaratnya maka sah. Nah, kalau batal jika tidak memenuhi, kebalikannya dari sihah. Jika tidak memenuhi syarat dan rukunnya, berarti hal yang dilakukan itu batal atau tidak sah. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.